Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Rantika. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikiatri. Menurut WHO 2016, bahwa gangguan jiwa terutama skizofrenia merupakan gangguan mental yang parah yang mempengaruhi lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia. Definisi depresi sendiri adalah gangguan psikiatri yang menonjolkan mood sebagai masalahnya dengan berbagai gambaran klinis, yakni gangguan episode depresif, gangguan distimik, gangguan depresif mayor, dan gangguan depresif bipolar dan unipolar dan bipolar. Untuk epidemiologinya sendiri, yaitu gangguan depresi dapat terjadi pada semua umur dengan riwayat keluarga mengalami gangguan jiwa atau depresi. Biasanya dimulai pada usia 15 dan 30 tahun. Usia paling awal dikatakan 5-6 tahun sampai 50 tahun dengan rentan pada usia 30 tahun. Gangguan depresi berat rata-rata dimulai pada usia 40 tahun. Perempuan mempunyai kecenderungan 2 kali lebih besar mengalami gangguan depresif daripada laki-laki karena mempunyai hormonal dampak melahirkan stresor dan pola perilaku yang dipelajari. Kemudian kita membahas ke patofisiologinya. Depresi disebabkan oleh penurunan jumlah neurotransmitter norepinefrin atau NE, lalu serotonin dan dopamin atau DA dalam otak. Oleh karena itu, pada terapi farmakologi, maka terapinya adalah memperbaiki kerja neurotransmitter norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Gejalanya yaitu gejala fisik yang muncul adalah kelelahan dan nyeri, hilangnya gairah seksual. Lalu kita ke tujuan terapi. Untuk tujuan terapi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, untuk meminimalkan efek samping, yang kedua mengurangi gejala, dan ketiga memastikan kepatuhan pengobatan. Lalu kita akan membahas ke farmakoterapi dari depresi. Terdapat 2 non-farmakologi, yaitu psikoterapi dan ECT. Stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernafasan serta meningkatkan fungsi otak. Contoh obat stimulan ada adragenil, kofain, modafinil, fenolin, dan epedrin. Lalu stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah di dalam situasi yang menyulitkan tidur. Halusinogen golongan narkotika yang mampu mendistorsi persepsi reliabilitas bagi penggunaannya. Halusinogen juga sering disebut dengan jenis nafsa yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang berupa mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Jenis-jenis narkoba yang tergolong halusinogen yaitu ganja, LSD, ekstasi, magic mushroom, dan asam lisergat. Lalu kita ke attention deficit atau hiperaktivitas. Kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif,
ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa, yang dapat menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan sebagainya. Lalu gangguan pola makan. Untuk gangguan psikologis yang memiliki karakteristik terganggunya pola makan dan cara untuk mengontrol berat badan. Kemudian ada macam-macam gangguan makan, yaitu anoreksia neuron dan bulimia neuron. Untuk gejala gangguan makan, kecemasan, diet, bahkan ketika seorang kurus dan intens takut menjadi gemuk. Untuk penyebabnya yaitu faktor psikososial, genetik, biologik, dan perasaan pribadi. Untuk penanganannya sendiri, farmakoterapi antidepresan, lalu ada serotonin bermanfaat untuk mengobati depresi pada bulimia neuron. Sekian penjelasan singkat saya mengenai gangguan psikiatri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.